Belajar menurut saya adalah suatu kebebasan yang berpihak kepada murid, di mana kita sebagai seorang pendidik tentunya harus tahu bagaimana cara menempatkan posisi kita sebagai seorang penuntun, bukan hanya sebagai pengajar. Namun pada kenyataannya, di kelas-kelas sering kita jumpai anak-anak yang merasa tidak dituntun, melainkan hanya diberikan materi pembelajaran. Padahal sebetulnya adalah hakikat mereka belajar itu adalah komitmen terhadap tujuan, mandiri serta refleksi. Namun terkadang kita melupakan hal tersebut. Kita cenderung melakukan pembelajaran yang mana pembelajaran tersebut hanya berorientasi kepada target kurikulum. Nah, jika kita mengkaji lagi hakikat dari pendidikan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia, di mana ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita terapkan sehingga terwujudnya perubahan budi pekerti. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentunya harus memahami dulu bahwa pendidikan itu adalah suatu tuntunan, artinya menuntun, bukan hanya mengajar. Marilah kita sejenak merenung, sejenak merefleksikan diri agar kita bisa mewujudkan pendidikan yang memerdekakan, di mana pendidikan yang berpihak kepada murid, di mana pendidikan yang berorientasi kepada murid, dan murid. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikannya yang mencakup 3 pilar. Salah satunya adalah Tut Wuri Handayani, di mana kita sebagai seorang pendidik hendaknya mendorong murid-murid kita untuk mampu berusaha, berupaya mewujudkan apa yang mereka cita-citakan. Nah, tentunya hal ini tidak mudah. Kita harus bekerja sama, berkolaborasi, dan selalu melakukan refleksi dalam pembelajaran kita. Kita sebaiknya di kelas-kelas memperhatikan kondisi murid sebelum melakukan pembelajaran, di mana hakikat mereka belajar adalah memahami dahulu kondisi murid sebelum kita melakukan pembelajaran itu sendiri. Jadi marilah kita melakukan Merdeka Belajar mulai dari diri sendiri, mulai saat ini. Merdeka Belajar pasti bisa kita lakukan jika kita mau melakukan, mulai dari berubah dari hal-hal yang kecil hingga nantinya terbentuklah hal-hal yang besar, sehingga terciptanya ekosistem yang baik di lingkungan sekitar kita. Ayo kita lakukan perubahan sekecil apapun dimanapun kita berada.